Bahkan, apakah ketika kita dibanjiri oleh harta dan kekayaan, kita tidak memerlukan untuk mengenyam pendidikan? Selamat datang di sekolah kita bersama saya Hizbah Muhammad Abror. Di sini kita bakal membahas tentang sekolah dan pendidikan, siswa dan guru, sistem pembelajaran, sistem pendidikan, metode dan media pembelajaran, dan semua hal yang berkenaan tentang pendidikan khususnya di sekolah. Beberapa waktu lalu sempat mampir di FYP TikTok saya satu video yang membuat saya cukup mengernyitkan dahi lantaran pernyataan tersebut cukup logis namun agak sukar untuk saya terima. Berikut cuplikannya. Lu nggak lulus tapi punya 5 juta subscriber ya, lu punya BMW, liatin, punya. Nah, udah berhenti nggak usah sekolah. Ya, nggak usah sekolah. Buat apa sekolah? Buat apa sekolah? Sekolah mahal jadi karyawan. Di sini saya tidak ingin membahas tentang perbedaan sekolah dan pendidikan. Menurut saya pendidikan dan sekolah merupakan satu kesatuan yang satu dan padu. Lantaran pendidikan harus terselenggara secara efektif dan efisien. Bagaimana caranya ia berjalan secara efektif dan efisien? Itulah mengapa dia harus dilembagakan. Dan lembaga itu adalah sekolah. Kembali ke pernyataan tadi. Ketika kita memiliki kekayaan, uang, mobil, subscriber, kita sudah tidak butuh sekolah. Bahkan, apakah ketika kita dibanjiri oleh harta dan kekayaan, kita tidak memerlukan untuk mengenyam pendidikan? Menurut saya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita kembali ke apa yang menjadi tujuan dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara lahir tanggal 2 Mei 1889. Tokoh nasional yang akrab dipanggil sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, menyatakan sekurang-kurangnya terdapat 3 orientasi dari pendidikan. Yang pertama, Hamemayu Hayuning Saliro. Yang kedua, Hamemayu Hayuning Bongso. Yang ketiga, Hamemayu Hayuning Bawono. Hamemayu dalam penerjemahan yang paling sederhana secara terjemahan Indonesia adalah melestarikan atau menjaga. Hayuning dalam bahasa Indonesia adalah kecantikan dan keindahan. Hal-hal yang bersifat indah, cantik, itu yang disebut Hamemayu, intinya mempercantik. Dengan pengetahuan, wawasan, serta pengalaman yang dimiliki oleh seseorang diharapkan dan ditujukan untuk mampu menjaga, melestarikan keindahan yang ada di dalam diri dia, dalam hal ini saliro, diri sendiri. Jadi menjaga dan melestarikan kecantikan dan keindahan moral, karakter, keterampilan, kedewasaan, dan lain sebagainya yang menyangkut diri individu dan subjektivitas yang ada di dalamnya. Namun tidak hanya sebatas itu saja, juga perlu Hamemayu Hayuning Bongso untuk mempercantik dan melestarikan kekayaan dan budaya dari sebuah bangsa. Karena kelestarian dan kebudayaan dari kekayaannya bergantung pada apakah individu-individu yang ada di dalam masyarakat tersebut sudah terdidik dengan baik. Itulah mengapa pemerintah suatu bangsa perlu untuk memperhatikan pendidikan masyarakatnya secara serius. Dan yang terakhir, tidak hanya untuk diri sendiri sebagai individu, melainkan juga untuk masyarakat. Dan lebih dari itu, visi pendidikan adalah untuk memberi kebaikan dan keindahan serta kebermanfaatan bagi alam semesta. Maka sekolah sejatinya perlu untuk memenuhi ketiga orientasi tersebut. Dan pernyataan yang seakan-akan membedakan, memisahkan antara sekolah dan pendidikan menurut saya itu sangat keliru. Ruang yang paling baik untuk terselenggaranya pendidikan ialah sekolah. Jika selama ini kita menilai bahwa sekolah tidak mampu untuk menjawab tantangan yang ada di masyarakat, tidak mampu memenuhi kebutuhan bagi setiap individu yang mengenyam pendidikan di sekolah, ada yang keliru dalam lembaga pendidikan kita yang bernama sekolah.